Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sedang jamaah salat zuhur Masjid Ar-Ridwan yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita dapat bersilaturahim dalam satu kajian yang topiknya luar biasa ya. Mengapa kita tinggalkan Al-Quran? Ini judulnya 2 semester ini. 2 semester. Kenapanya itu perlu dijawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berkah dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagi kita kaum muslimin, Al-Quran itu adalah segalanya. Al-Quran itu merupakan kitab petunjuk, hidayat, dan semua permasalahan kita sebagai umat Islam sejak diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu, masa sesudahnya, sampai dengan kita sekarang dan akan datang. Apapun problematika umat Islam, solusinya ada di dalam Al-Quran. Itu salah satu kehebatan dari Al-Quran. Maka dijelaskan di dalam ayat 38 dari surah Al-An'am, firman Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami alpakan, tidak kami tinggalkan di dalam Al-Quran itu sesuatu pun. Para ahli tafsir ketika mengomentari ayat ini, maksudnya sesuatu pun itu karena ditulisnya min syai', tidak minas syai', nakirah. Apa itu pesannya? Pesannya kecil besar, banyak sedikit, dulu sekarang akan datang, semuanya sudah tercoverkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir, kalamullah yang terakhir diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula, junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak Nabi sudah diutus, Rasul sudah dibangkitkan, 124.000 Nabi, 313 orang, dalam satu riwayat 315 orang, itu posisinya sebagai Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi dia Rasul. Kenapa? Di situ perbedaannya. Kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada mereka, kepada umatnya. Maka dari sini Al-Quran, kalau kita lihat hanya 1 jilid saja, ayatnya tidak banyak,
Ayatnya hanya 6.236 ayat. Menurut pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan supaya mudah diingat itu. Kalau ustadz bilang itu mazhabnya orang Indonesia 6.666 ayat. Dari 6.000 sekian itu terdiri dari huruf. Hurufnya ada berapa? Huruf Al-Quran itu ada 323.916 huruf. Ketika satu huruf bertemu dengan huruf lain, menjadilah dia satu kata, kalimat. Jumlah kalimatnya ada 77.934. 30 juz, 114 surat. Ini tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Perbedaan terjadi pada bismillah. Apakah bismillah itu satu ayat dari setiap surat Al-Quran, ataukah dia tidak demikian? Setelah mereka sepakat, bismillah itu satu ayat dari ayat 30 surah An-Naml. Ketika Allah bercerita Nabi Allah Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Terjadi perbedaan berapa jumlahnya itu. Kalau dihitung bismillah itu ada 19 huruf kali 114 surat. Berapa itu terjadi perbedaannya? Maka ada yang menghitungnya, Syekh Nawawi misalnya Al-Bantani, seorang ulama besar kita yang meninggal di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1897 Masehi yang lalu. Beliau menghitung ayat-ayat Al-Quran itu ada 315.980. Kalau tidak percaya nanti kita hitung saja lah. Beliau ini seorang tokoh yang tidak dimiliki kemampuan oleh yang lain. Beliaulah yang menjelaskan huruf itu bukan hanya global Al-Qur'annya, tapi setiap surat dari surat-surat Al-Qur'an yang 114 itu beliau hitung dan beliau sampaikan. Maka beliau dikenal dengan gelar Sayyidu Ulama'il Hijaz, katanya, penghulunya, pimpinannya dari ulama-ulama yang tinggal di Hijaz itu. Nah, Al-Quran yang sempurna itu diturunkan tidak seperti kitab-kitab sebelumnya sekaligus, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Setelah diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia nanti Jibril secara berangsur-angsur menurunkan ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Para ulama mengatakan kenapa diturunkan berangsur-angsur, tidak sekaligus seperti dulu. Itu adalah di satu sisi untuk memantapkan hati junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkan itu untuk dibaca. Itulah yang disebut dengan tartil. Maka di dalam surah Al-Furqan dijelaskan orang-orang yang tidak beriman mengatakan wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Berangsur-angsur diturunkan untuk apa? Menjawab permasalahan umat.
Maka ada yang bertanya, wa yas'alunaka yas'aluka. Nanti orang bertanya kepadamu Muhammad tentang ini. Jawabnya begini. Wa yas'alunaka 'anir ruh, misalnya. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Minuman keras begitu menyebar menjadi bahagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka tanya juga, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Maka cara Al-Quran menyelesaikan tradisi yang sudah mendarah daging, yang sudah begitu memasyarakatnya, tidak sekaligus main pukul saja. Haram, tidak. Diberikan informasi yang bisa ditangkap dia secara rasional. Minuman keras tidak langsung haram, judi tidak langsung haram, tapi dijelaskan ada periodisasinya, ada semacam atau marahilnya. 1, 2, 3, baru final nanti 4 haram. Kalau melanggar ada sanksinya. Dan seterusnya. Nah, maka Al-Quran itu menjelaskan dulu, memperkenalkan jati dirinya kepada kita, supaya kita kenal dengan Al-Quran. Nah, perkenalan Al-Quran itulah kadang-kadang tidak kita baca, tidak sampai kepada kita. Kalau kita telusuri dari awal, mulai dari surah Al-Baqarah, ayat 2, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi. Apa fungsinya? Hudal lil muttaqin. Zalika. Ini dari ilmu Al-Quran. Zalika itu kata isyarat untuk yang jauh, itu. Tapi maksudnya bukan itu, ini, kitab ini. Itu namanya takribul ba'id. Ini bukan yang itu. Kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Apa fungsinya? Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan nanti. Dalam surat yang sama, ayat yang sering kita baca di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 fungsinya di sini. Bukan untuk orang yang bertakwa saja, tapi untuk semua manusia. Dia petunjuk. Di dalamnya juga penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu. Yang ketiganya apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Al-Qur'anlah yang menjelaskan itu. Surah apa? An-Nisa misalnya, ayat 174. Al-Quran itu posisinya sebagai apa? Burhan. Burhan itu argumentasi. Cahaya yang nyata dan jelas. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Cahaya yang nyata, yang jelas. Diulangi lagi oleh Allah. Ayat 15, 16 dari surah Al-Ma'idah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sudah datang kepada kalian kitab Al-Quran, dia merupakan cahaya dan kitab yang nyata dan jelas. Apa fungsinya? Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni wa yahdihim ila siratal mustaqim. Memberi petunjuk ke jalan yang lebih lurus, bukan lurus. Kalau jalan lurus biasa, jalan yang lebih lurus, yang sudah lurus lebih lurus lagi, dan membukakan jalan dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang.
Terus kita naik atas sampai surat apa lagi? Misalnya surat Yunus ayat 57. Al-Quran itu apa? Allah jelaskan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Sudah sampai kepada kalian kitab yang isinya adalah nasihat-nasihat, pesan-pesan. Mau'izatum mir rabbikum. Yang keduanya apa? Wasyifa'ul lima fis sudur, penawar hati, wahudan, petunjuk, warahmatan, rahmat bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita berbicara nanti Al-Quran sebagai penawar, jadi obat dia, itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ada yang tanya kemarin, kalau ada orang yang sakitnya sakit gula, diabetes dia. Ada enggak ayat yang apabila kita baca bisa menyembuhkan kita? Ada. Itulah surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Baca terus, perbanyak baca. Jangan baca sekali mau sembuh. Nah, ada ceritanya itu. Kita dekat dulu dengan Al-Quran. Begitu kita dekat akrab dengan Al-Quran, kita baca, dia akan memberikan bantuan kepada kita. Dalam surah Al-Isra, seperti yang kita jelaskan tadi, ayat 9, apa itu Al-Quran? Kata Al-Quran, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Memberi petunjuk kepada yang lebih lurus. Yang kedua, wa yubasysyirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Membawa berita gembira bagi orang-orang beriman, beramal saleh, bahwa bagi mereka sudah dijanjikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat yang sama, ayat 82, Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran diturunkan, melainkan dia adalah penawar hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain dijelaskan, qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Sudah datang kitab kebenaran dari Tuhanmu, dan seterusnya. Kalau kita ungkap ayatnya satu-satu, tidak selesai-selesai. Al-Quran itu 30 juz. Ya, banyak yang menjelaskan yang begitu itu. Nah, maka dari itu, kalau kita sudah diperkenalkan, jati diri Al-Quran itu sudah diperkenalkan kepada kita. Kita kenal apa yang harus kita baca, apa yang harus kita lakukan. Maka wahyu pertama itu Iqra. 2 kali Iqra. Iqra, baca. Baru kita tahu apa yang kita baca itu. Yang kedua, baca lagi. Iqra wa rabbukal akram. Baca lagi. Baca apa? Kita hidup tidak sendirian. Kita hidup bersama orang lain. Siapa yang berada di lingkungan sekitar kita? Kita juga harus bisa membaca. Supaya apa? Al-Quran itu menjadi petunjuk buat semuanya. Nah, dari sinilah kalau kita pahami bahwa Al-Quran itu diperintahkan untuk membaca, untuk dibaca. Maka Nabi sendiri diperintahkan baca juga, bukan hanya menerima saja. Maka dalam surah yang lain, Nabi dijelaskan di situ, wa an atluwal Quran. Saya harus diperintahkan membaca Al-Quran itu. Maka dengan membaca Al-Quran ada petunjuknya di situ. Tapi kalau tidak, maka petunjuk itu tidak ada dan orang itu menjadi sesat.
Nah, bagaimana usaha Nabi memperkenalkan Al-Quran yang lengkap itu tadi? Karena sudah ada di dalamnya pesan-pesan wahyu-wahyu Allah sebelumnya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim. Terakhir baru Al-Quran. Nah, bagaimana dengan posisi wahyu sebelumnya? Itu diatur dalam disiplin ilmu itu, ada namanya ilmu usul fikih. Dibuatkan satu bab khusus, syar'u man qablana, syariat orang sebelum kita. Bagaimana sikap kita? Akan dibuatkan sendiri dia. Kalau dulu pernah ada, Al-Quran menjelaskan, ada juga buat kalian. Maka wajib hukumnya kita lakukan. Kita diperintahkan untuk mengerjakannya. Tata caranya mungkin yang berbeda. Sholat dulu sudah diwajibkan. Sholat kemudian diwajibkan untuk kita juga. Al-Quran jelaskan itu. Atau As-Sunnah jelaskan. Itu menjadi wajib buat kita. Tata caranya beda. Waktunya beda. Kita berapa? 5 waktu. Orang-orang dulu bukan 5 waktu, 2 waktu saja. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Pagi, sore. Nah, kita lakukan 5 waktu, 5 kali 5 waktu. Maka turunlah ayat 78 surah Al-Isra itu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan sholat. Kapan didirikan? Ketika matahari gelincir. Kata mayoritas ulama, karena ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain, maksud matahari gelincir itu bukan 1 sholat, tapi 2 sholat. Itulah sholat asar, sholat duhur, dan sholat asar. Ila ghasaqil lail, sampai malam itu gelap. Berapa sholat di situ? 2 sholat. Ada maghrib, ada isya. Barulah yang satunya sholat subuh. Nah, dilaksanakan 5 kali waktunya, 5 kali sholat, atau 5 kali sholat itu dikerjakan hanya 3 waktu saja. Kalau orang-orang Syiah mengacu kepada ayat ini, 3 waktu saja dia. Duhur asar dikerjakan sekali, maghrib isya sekali, subuh sekali. Kita di Iran mau dengerin azan asar sampai kiamat juga enggak ada. Mau azan isya, enggak ada, azannya maghrib saja. Duhur, maghrib, subuh. Dan mereka sholatnya dijamakkan itu. Kenapa jamak? Ini ada hadis, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kita di dunia ini memang kehidupan yang abadi selamanya, tidak. Kita di dunia ini musafir. Kalau musafir, boleh dia melakukan sholat itu dari 4 menjadi 2. Dari tadi 4 bisa digabung, namanya jamak. Kalau dia dikosor, diringkas, maka tidak 4, dia 2. Nanti aturannya sendiri. Ya, inilah pemahaman. Nanti memahami Al-Quran itu tidak semudah apa yang kita gambarkan. Mengingat pertama Al-Quran bahasanya bahasa Arab, bukan bahasa kita. Mendekatkan diri kepada Al-Quran harus ada ilmunya. Ilmunya tidak satu. Ilmunya banyak, namanya ulumul Quran. Nabi posisinya sebagai Rasul, menerima wahyu.
Wahyunya itu ada yang bentuknya Al-Quran, ada yang ucapannya dalam bentuk hadis Nabi. Maka Al-Quran tadi saling menafsirkan, Al-Quran juga ditafsirkan oleh hadis Nabi. Kenapa? Karena Allah berikan otoritasnya kepada beliau. Itulah ayat 44 dari surah An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an. Untuk apa? Agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. Itulah yang disebut dengan hadis Nabi. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran saja, Al-Quran sifatnya global dia, tidak rinci. Wa aqimus shalah, dirikan sholat. Bagaimana caranya? Hadis Nabi yang jelaskan. Nabi yang jelaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka kalau orang bilang, saya mau pegang sama Al-Quran saja lah, hadis Nabi tidak. Tidak bisa dia beribadah. Karena tidak ada penjelasannya. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Apa yang harus kita keluarkan? Dari jenis apa saja harta kekayaan yang wajib kita keluarkan? Berapa persen dia harus kita keluarkan? Semuanya penjelasan daripada hadis-hadis Nabi. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kerjakan haji, kerjakan umroh. Caranya bagaimana? Nabi lah yang jelaskan. Puasa Ramadan, Nabi yang jelaskan. Maka itulah yang namanya hadis Nabi. Nah, hadis Nabi ini juga untuk kita pahami memerlukan juga seperangkat ilmu pengetahuan. Dalam kajiannya tidak disebut ilmu hadis, tapi ulumul hadis, usulul hadis, qawaidul hadis, mustalahul hadis. Tidak satu disiplin ilmu. Nah, kalau Al-Qur'annya luas, ilmunya juga luas juga. Tidak semudah itu kita mempelajarinya. Ya, ilmunya banyak. Satu disiplin ilmu saja kalau kita ingin pelajari dengan benar, menyeluruh, itu para ulama katakan dipastikan yang ingin mencari satu disiplin ilmu saja dari ilmu Al-Quran, dari ilmu hadis, belum sempurna ilmu itu dia dapatkan, dia sudah lebih dahulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa luasnya, ya. Nah, bagaimana kita bisa belajar begitu banyak ilmu itu? Itulah berkat ulama-ulama kita, dosen-dosen kita, guru-guru besar kita mengajarkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan itulah menjadikan kita bisa di sini, ilmu ini bisa, ilmu ini bisa, ilmu ini bisa, walaupun kita belum selesai semua mempelajarinya secara menyeluruh. Mengingat apa? Umur kita terbatas. Umur kita sebentar. Maka seorang ulama mengatakan, fa inna as-sina'ata tawilah wal umra qasir. Waktu yang diperlukan panjang untuk mencari tahu semua itu. Sementara umur kita pendek. Ya, apalagi umur umat Nabi Muhammad. Pendek-pendek semua. Umur umat dahulu ya 100 tahun biasa. 200 tahun biasa. 400 tahun biasa. Nabi Nuh sampai berapa? 950 tahun. Kita 30 tahun saja jalannya mundur ke belakang lebih banyak dari ke depan. Iya kan? Iya. Barulah bertemu, umurnya 40 tahun baru ketemu.
meninggal tahu-tahu. Lah tadi ketemu, baru kemarin saya lihat dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran, keagungan, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi. Walaupun kalian umurnya pendek, tidak seperti umat terdahulu, tapi ada amalan-amalan yang apabila kalian kerjakan pada tempat-tempat tertentu, pahalanya dilipat gandakan yang luar biasa. Maka ada namanya malam Lailatul Qadar. Kalau kita bertemu dengan malam itu dia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan ibadat yang nilainya masa ibadahnya 83 tahun lebih. Satu kali kita sholat di Masjidil Haram, fadilahnya berapa? Lebih utama dari 100.000 kali kita sholat di tempat yang lain. Satu kali kita sholat di Masjid Nabawi, keutamaannya lebih afdal dari 1000 kali kita sholat di tempat yang lain. Oh, saya mau sholatnya di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Nabi. Kata Nabi, siapa yang berangkat dari rumah dia berwudu, datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Maka jemaah kan banyak, cuma di Madinah naik taksi dia kan 5 rial ke sana, sholat dia 2 rakaat, ngejar umroh tadi itu. Padahal 1 kali umroh itu kan luar biasa. Iya kan? 1 kali umroh di bulan suci Ramadan itu pahalanya sama dengan mengerjakan 1 kali haji. Umroh fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Ini bonus. Al-Quran dibaca 1 juz kita baca, berapa pahalanya? Tidak bisa kita ngitungnya. Kenapa? Karena Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Likulli harfin hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin. Alifnya 1 huruf itu 1 kebajikan. 1 kebajikan dilipat gandakan menjadi 10. 10 dilipat gandakan menjadi 100. 100 dilipat gandakan menjadi 700. Baca alif saja 1. Keluar masuk kamar, alif, alif, alif. Ba, ba, ba gitu. Huruf Al-Quran. Pahalanya segitu hebatnya. Apalagi kita bisa buka, baca Quran. Ya habis subuh kita buka bisa 1 juz. Nanti habis zuhur istirahat dapat 1/2 juz. Sore nanti 1/2 juz. Malam nanti dapat 1 juz. Berapa banyak pahalanya? Belilah komputer yang paling canggih. Ngitungnya tidak bisa. Begitulah bonus. Ya, muncullah pertanyaan di sini. Apakah ibadah itu bisa dihitung secara matematika? Kalau iya, banyak orang yang umroh, haji, pulang haji, tidak usah sholat dulu, istirahat aja. Bonusnya banyak. Iya, ada rapat, pamit, saya baru pulang umroh nih, banyak di simpanan saya, potong aja 1. Iya kan? Saya dulu ada murid saya, pengajian eksekutif ya, dulu para Madinah, Allahyarham Pak Nur Khalis Majid.
Jadi ada pengajian kita di Pondok Indah. Saya sering mengisi karena yang dihadapi ini bukan orang ahli agama, tapi sarjana, profesor, doktor, tapi bukan bidang agama. Nah, salah satunya kebetulan ada seorang diplomat, dia angkatan. Dari sejak dia balik sampai dia menjelang pensiun 60 tahun, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, apalagi haji. Tapi itulah Allah berikan. Kalau hamba Allah yang beriman itu banting setir, 60 tahun dia bertaubat, maka dijadikan 60 itu usia pensiun kan. Mungkin ketika dia masih bekerja lupa, tidak pernah sholat, tidak pernah ke majelis taklim. Tapi begitu banting setir, sholat Jumat, orang belum datang, dia sudah duluan di depan. Imam juga bukan. Iya kan? Karena tobat. Nah dia ngaku, Ustadz saya posisinya begitu. Selama itu katanya, saya ini kalau Ustadz pernah kenal ada Yahudi, saya ini lebih Yahudi dari Yahudi itu. Kenapa begitu Bapak? Maksudnya Ustadz, tidak ada larangan Allah yang saya tidak kerjakan. Semuanya saya kerjakan. Kenapa dikerjakan? Lah saya punya kesempatan. Duit banyak. Orang banyak punya kesempatan, duitnya tidak ada. Ada yang duitnya banyak, kesempatannya tidak ada. Saya punya dua-duanya. Nah terus dia bertanya, bagaimana Ustadz katanya dengan sholat saya yang sekian tahun? Kalau dihitung balik itu umur berapa? Fikih itu 15 tahun atau 13 tahun. Berarti 45 tahun, 47 tahun enggak sholat. Berapa banyak sholat yang ditinggalkan? Iya. Terus bagaimana saya wajib enggak mengqadha'nya? Kalau kita katakan wajib qadha', sholat terus sampai meninggal juga enggak selesai. Iya kan? Ini kan orang-orang yang bukan ngerti agama. Saya bilang sama dia, Bapak, yang namanya Bapak meninggalkan sholat berarti ada hutang kepada Allah. Orang yang berhutang itu tinggal niatnya mau bayar kontan atau bayarnya cicil. Oh iyalah kalau kontan Pak mati saya katanya. Oh cicil berapa bisanya? Tergantung. Iya kan? Nah, terus dia cerita tadi. Ustadz di rumah saya juga ada ustadz yang ajari saya. Nah dia nasihati saya katanya. Bapak ini punya duit, punya kesempatan sekarang. Bapak umroh sajalah. Setiap bulan 2 kali umroh. Tanggal 1 sampai 10 umroh. Nanti 11, 19 biar di rumah. Nanti 20 umroh lagi. Duit banyak. Untuk apa? Dia bilang ngejar keutamaan tadi itu. 1 kali sholat di Masjidil Haram berapa? 100.000. Terus dia jujur, saya sudah 6 kali ini umroh Ustaz. Tinggal 2 kali lagi umroh, insya Allah lunaslah saya. Ketawa semua. Nanyanya memang tidak tahu. Iya kan? Nah, maka ketika majelis itu juga, waktu itu tahun berapa dulu ada pesawat jatuh Hercules kita di Condet itu. Kan meninggal 132 perwira sekali kan. Dimakamkan di Pondok Aren. Makam pahlawan Pondok Aren. 2 hari kita pengajian. Jadi kalau dia belum datang, pengajian itu belum dimulai. Karena dialah yang banyak bertanya dan ingin tahu betul-betul. Ceritakan sama saya. Pak, kemarin Ustaz, kan ada pesawat yang jatuh Ustaz. Iya. Luar biasa Ustaz, korbannya 132 perwira.
dimakamkan secara massal di Pondok Aren. Terus apa pertanyaannya Bapak? Saya ini bingung katanya. 132 dikuburkan di satu lahan, lubang. Mungkar Nakir bagaimana menanyanya? Sibuklah Mungkar Nakir itu. Kan nanyanya kan, kalau orang Betawi, dasaran inti membengkok gitu kan. Nggak mungkin kita katakan begitu. Ya kita ingin jelaskan. Saya jelaskan, saya bilang, Bapak Mungkar Nakir, 2 orang. Mungkar mulai dulu bertanya, nanti kalau capek, ente terusin. Nakir, oh iya juga ya Ustaz. Yang kedua, nanti Mungkar minta perintahkan sama Nakir. Nakir siapkan sound system. Supaya kita bertanya, tidak capek. Terus dia tanya, memang di sana ada sound system Ustaz? Kehidupan di alam barzakh itu lebih canggih dari kehidupan kita di dunia ini. Sekarang kita sudah canggih dengan apa? Di sana lebih canggih lagi. Terus yang ketiga, saya bilang, nanti pertanyaannya itu tidak satu-satu. Kalau satu-satu berdiri, siap, berdiri, jawab pertanyaan. Capek. Pertanyaannya sekaligus seperti kita kalau diangkat pegawai negeri, pegawai apa gitu, sumpahnya kan sumpah masar. Siap. Wallahi. Yang di belakang, wallahu. Wallah. Supaya wallahnya itu tidak jadi sumpah. Ada yang tidak bisa, nanti modulnya gini-gini Ustaz. Tidak bisa itu Ustaz. Jadi, enggak. Kalau yang ini saya kurang setuju gitu. Maka nanti yang sumpahnya tidak sejati, dia korupsi. Kalau dia korupsi, kamu kan disumpah dulu. Saya enggak baca sumpahnya, kena rame-rame. Saya bilang sama dia, itu bapak itu, karena bapak sudah pensiun berani ngomong begitu. Coba ketika bapak jadi ketawa dia. Iya, nah, saya tuh bilang sama dia, yang ditanya bukan Mungkar Nakirnya, malaikat mautnya. 132 orang. Matinya dalam waktu yang sama. Malaikat yang nyabut nyawa, kan satu malaikat maut. Nyabut yang 132 itu bagaimana? Memang enggak ada pembantu Ustaz. Ya. Nah, begitulah Al-Quran itu. Dipahami bagaimana Al-Quran menjelaskan, tidak satu kata. Kenapa? Karena Al-Quran itu posisinya apa? Hidayat untuk menuju jalan Allah. Maka menuju jalan Allah itu harus ada cara menyampaikannya. Itulah namanya dakwah. Ketika kita berdakwah, komunitas yang ada di depan kita kan tidak sama. Ada orang yang awam, ada orang yang khawas, intelek dia. Ada yang di atas intelek lagi. Bagaimana caranya? Nah, Al-Quran jelaskan. Ayat 125 surah An-Nahl itu. Ud'u ila sabili rabbika. Dakwahlah untuk menuju kepada Tuhan, jalan Tuhanmu. Dengan apa? Bil hikmah. Hikmah ini untuk siapa? Hikmah ini artinya argumentasi yang jelas. Dalil-dalil yang bisa diterima. Untuk siapa? Orang yang intelek tadi itu, musaqqaf namanya. Jangan hikmah diartikan hikmah kebijaksanaan. Itu undang-undang dasar itu. Hikmah ini dalil, argumentasi. Begini, apa alasannya? Ini. Apa dalilnya? Ini. Tapi ada yang kedua itu, wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah itu kan orang awam. Kalau kita jelaskan dengan argumentasi, dengan ini nalar yang jauh, dia nggak ngerti. Orang awam jawabnya apa? Kenapa begini Ustaz? Begini.
Makasih Ustaz. Nah perlu dijelasin apa? Nah yang sulit itu kelompok yang ketiga. Ketiga itulah yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak dia diskusi dengan metode yang terbaik dalam rangka mencari kebenaran. Ada orang yang begini ini, dia bertanya sesuatu, kita jelaskan begini, dalilnya ini. Kenapa dalilnya itu tidak dalil yang lain? Ya, kalau bahasa kita itu haulail ngeyelin. Ngeyel dia. Ngeyelnya ingin tahu, ingin mencari kebenaran, atau ingin argumentasi saja hawa nafsunya yang ke depan. Kalau hawa nafsunya ke depan, tidak usah repot-repot. Lakum dinukum waliyadin, selesai. Karena diskusi juga tidak akan. Nah, begitulah Al-Quran ditawarkan ketika diperkenalkan kepada masyarakat pada waktu itu ketika diturunkan. Rasulullah dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang begitu. Sementara Al-Quran itu sendiri satu huruf saja punya makna. Belum satu kalimat, satu huruf saja. Wow, berapa banyak maknanya. Ba, berapa banyak maknanya. Wow itu bisa dia wawnya wawul ataf, wawul istiqnaf, wawnya waw sumpah, wawnya wawul ma'iyah. Ba juga begitu, ba-nya huruf jar, ba-nya itu litab'id, menunjuk sebahagian, ba-nya itu tambahan, ba-nya huruf qasam, ba-nya apalagi sababiyah, ba-nya macam-macam. Satu huruf saja itu punya makna yang luar biasa. Maka ayat 1 bisa mengantarkan beberapa pendapat dan perbedaan. Kita wudhu saja, wudhu ada yang semuanya rambutnya, ada yang sedikit. Ngapa? Gara-gara ba. Wamsahu bi ru'usikum. Kata Abu Hanifah, wawnya itu, apa ba-nya itu, ba zaidah dia, tambahan. Kalau tambahan, artinya bukan wamsahu bi ru'usikum, tapi wamsahu ru'usakum, kepala kamu. Kalau kepala itu apa? Ya semuanya. Rambutnya harus basah semua. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab yang lainnya sebahagian. Sebagian itu apa? Bisa sepertiga, bisa separuh, bisa juga hanya satu helai, dua helai. Dikatakan sudah sebahagian. Akan selalu saya contohkan. Kalau orang yang dia pernah belajar dan kebetulan mendapatkan penjelasan tentang itu, itulah cara berwudu. Ya, ketika ada apa namanya pria beris, pria beris, pakai minyak rambutnya minyak beris itu rapi. Iya, dia mau apa istilahnya ke rumah camer, calon mertua. Mau apa ngopeni kata orang Jawa. Mau apa? Ngapeli. Pas berangkat dari rumah, jalan sudah dekat rumahnya, azan asar. Mau mikir, kalau saya terus ke rumah itu, nanti ngomongnya panjang, saya enggak sholat, dosa saya. Ah kalau begitu sholat dulu. Sholat ada wudhunya. Iya, wudhunya. Kalau dia berwudhunya cara mazhab Hanafi, rambutnya acak-acakan nanti, semuanya. Pegang-pegang kantong, sisir pun tidak bawa. Mau beli sisir, duit juga tidak ada. Tapi karena dia belajar, Ustadz bilang, ah cukup katanya 1-2 helai rambut saja kan sudah memadai. Sholat dia wudhunya sah salatnya. Coba kalian nak tahu tadi, yang namanya ngapus kepala, rambut semuanya.
Masuk ke rumah camarnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang tuanya lihat, kenapa rambut kamu acak-acakan begitu? Ya tadi habis sholat. Kok masih bisa begitu, acak-acakan? Kalau begitu enggak bisa lah. Anak saya enggak bisa saya serahkan. Ngurusin rambut saja enggak bisa. Bagaimana ngurusin anak saya? Oh, rambutnya. Tapi karena dia belajar, tahu dengan pesan Al-Quran, dengan perbedaan, itulah hasil pemahaman fikih namanya, maka tenang-tenang saja dia. Iya kan? Nah begitu juga ibadah kita, sholat. Sholat kita, apa semua sama dalam 4 mazhab itu? Tidak sama caranya. Ya dari usolli perlunda, dari dulu itu. Takbiratul ihram, rukun. Tapi diangkat tangannya sini sunat. Sunatnya sampai di mana? Sini, sini. Atau ragu-ragu dia. Antara saja sini. Di atas dada, diturunkan. Atau begini. Tidak sama semuanya. Tapi Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sahabat menyaksikan cara sholatnya Nabi itu. Ngangkat takbiratul ihram, tangannya di mana? Yang satu lihat sampai di sini, syahmatil uzunain. Yang satunya sampai di sini, hazwal mankibain. Yang hazwal mankibain dipegang oleh mazhab Syafi'i. Yang di sini dipegang oleh mazhab Hanafi. Allah. Kalau kita pergi haji umrah kan, Allah. Begini pegangin. Ini gaji, ini tidak ada tulang. Kalau tidak percaya nanti pulang nanti dibawa pisau sedikit. Orang Pakistan begitu, India. Allah. Pegang di situ. Kalau kita kan Allah. Ke sini kan. Sudah itu mau didudukkan kemana? Mazhab Syafi'i sini. Mazhab Hanafi mana? Di bawah pusat. Mazhab Syiah, mazhab Maliki. Begini dia. Tidak di sini, tidak di sini. Kenapa terjadi perbedaan? Melihat contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang mana gitu? Ya yang mana? Saya sering tanya sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sholat takbiratul ihramnya sampai di mana? Gini atau begini? Saya sering tawarkan begini. Ketika takbir sekaligus cek anting-antingnya masih ada enggak? Kalau masih ada teruskan, enggak, jangan sholat dulu, cari dulu. Sampai dengan mau selesai saja. Tangan ini kan, ada yang begini-begini. Itu Nabi sholat, ya di dalam hadis yang panjang itu, di penghujung sholat, summa yushiru bi asbu'ihi, memberi isyarat dengan jari jemarinya. Bagaimana caranya? Tidak sama. Kalau mazhab kita Syafi'i, begitu asyhadu alla ilaha illallah. Begitu diangkat, lihat matanya ke sini. Karena tasyahud itu gerakan akhir. Mengingatkan supaya kita kembalikan khusyuknya itu. Jangan sampai selesai sholat, khusyuknya hilang. Mazhab Hanafi, ya kita sudah putar. Mazhab Hanafi itu. Pendapat Imam Abu Hanifah. Iya kan? Tujuannya apa? Supaya konsentrasinya kembali. Tapi ini begini, matanya kemana-mana, sama aja. Iya kan? Itu bimbingan. Maka ibadah kita itu mengacu untuk benar tidaknya kepada Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Al-Quran supaya Al-Quran tidak jauh dari kita? Berbagai cara. Istilahnya bagaimana membumikan Al-Quran itu. Maka kita, pemerintah Indonesia, diadakanlah musabaqah supaya orang dekat dengan Al-Quran. Ya, dari tahun 68 dulu. Musabaqahnya orang-orang tua-tua saja, dewasa saja, supaya dekat dengan Al-Quran. Membaca Al-Qurannya dengan baik. Terus berkembang.
setelah tahun 80 Arab Saudi mengadakan musabaqah pertama di Mekah itu. Saya masih sekolah di sana. Ada 1 juz tilawah cabangnya, ada hafalan 10 juz, 20 juz, 30 juz, 30 juz tafsir bahasa Arab. Kita belum ada. Baru kita ikut. Ditambahlah cabang-cabangnya sampai sekarang. Tidak sekedar dibaca, tapi kita pahami. Maka ada musabaqahnya fahmil Quran. Oh, Al-Quran itu isinya ayat-ayat dakwah. Maka ada musabaqah namanya syarhil Quran. Al-Quran itu tulisan. Tulisan Al-Quran itu indah. Maka ada musabaqah namanya khatil Quran, kaligrafi. Ada namanya menulis makalah sekitar Al-Quran. Oh, tafsir, kenapa hanya bahasa Arab? Sementara kita bahasa Indonesia. Buat bahasa Indonesia. Oh, perlu juga bahasa Inggris. Anak-anak kita di pondok kan pintar-pintar. Cabang dibuka lagi, cabang bahasa Inggris. Semuanya dalam rangka apa? Membumikan Al-Quran itu. Sampai dengan cabangnya tartil Al-Quran. Anak kecil-kecil itu tartil, ya, dilatih membaca dengan baik dengan lagu-lagu yang luar biasa. Kalau kita mengikuti musabaqah tartil anak-anak itu kita nangis kita. Dia bukan orang Arab, bahasanya bukan bahasa Arab, tapi bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Arabnya, dengan lagunya yang begitu indah. Jadi kalau kita bertanya, kenapa kita jauh dari Al-Quran? Karena kita tidak mengenal jati diri Al-Quran yang diperkenalkan kepada kita. Maka orang yang membaca Al-Quran mulia. Orang yang bisa memahami Al-Quran mulia. Orang yang bisa menghafal Al-Quran mulia. Ya, dijadikan oleh Allah apa? Keluarganya Allah, ahlullah. Nabi ketika duduk-duduk dengan sahabatnya, Nabi katakan, riwayat Abu Hurairah, Inna lillahi ahlun fid dunya. Sungguhnya Allah punya keluarga di dunia itu. Sahabat ada yang kurang jelas. Ya Rasulullah, hal lillahi ahlun fid dunya. Betul itu ya Rasulullah, betul. Mereka terus tanya, man haula'i ya Rasulullah? Siapa mereka itu? Rasulullah terus jelaskan, haula'il ladzina yaqra'una al-Qur'ana fid dunya. Mereka itulah yang membaca Al-Qur'an ketika di dunia. Man akramahum faqad akramahumullah. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan. Tapi sebaliknya, wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Siapa yang menghina, mengucilkan mereka, menjelekkan, mencaci maki mereka, Allah juga akan balas itu. Maka Nabi pesan, tidak ada seseorang hamba yang paling mulia di muka bumi ini. Dalam satu riwayat itu, setelah para nabi, setelah para ulama, melainkan hamalatul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Maka orang yang hafal Quran itu juga kekasihnya Allah Subhanahu. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca Quran, itu setiap huruf kita baca, setiap ayat kita baca, berarti kita berdialog. Kita berkomunikasi dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran berarti kita ngomong dengan Allah. Walaupun kita tidak ngerti apa yang kita baca itu. Apalagi kita bisa mengerti. Maka kalau kita mengerti, terbawa. Nanti ada ayat yang bercerita tentang betapa pedihnya siksa Allah. Ketawa atau nangis? Nangis gitu, terbawa. Tapi ketika ceritanya surga yang enak-enak, senang enggak? Gembira kita. Iya kan? Nah, itulah namanya penghayatan. Kita kalau bisa membaca, sering di sampingnya ada terjemahnya. Supaya apa? Sekaligus membaca,
sekaligus kita bisa memaknai, paham makna dari apa yang dibaca. Orang Arab, apa orang Arab tuh pasti baca Quran ngerti dia? Belum tentu. Belum tentu. Maka ketika diturunkan ayat 82 dari surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang imannya itu tidak ada apa istilahnya, kekurangannya, tidak ada cacatnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Bizulmin, dengan satu kezoliman. Kalau bahasa Indonesianya, mereka lah orang yang aman, orang yang mendapat petunjuk. Begitu turun ayat itu, sahabat terus bertanya kepada Nabi, ayyuna, kata mereka, la nadrimu anfusana, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Oh, kata Nabi, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Zulum di situ diartikan penganiayaan. Akan Nabi katakan, laisa kama turidun, laisa kama ta'mun, laisa kama taqsidun. Bukankah kalian sudah mendengar ayat dalam surah Luqman? Yang dimaksud dengan kezaliman ini adalah syirik. Nah, Luqman menyampaikan sama anaknya, wa idz qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun, syirk zulm. Berarti yang dimaksud dengan penganiayaan tadi itu kezaliman adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang Arab yang bahasa ibunya bahasa Arab. Kita bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Bisa membaca alhamdulillah, bisa mengerti 2 kali alhamdulillah, bisa hafal 3 kali alhamdulillah. Iya kan? Maka membacanya juga harus benar. Kenapa? Karena huruf Al-Quran itu kalau dibaca tidak sesuai, dia akan memberi makna yang lain. Berubah hurufnya, berubah maknanya. Ya, orang sering membawa acara kan, dia mau sok-sok fasih gitu. Pembawa acara biasanya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, miring-miring lagi mulutnya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sin dibacanya, tidak shin. Padahal itu shin. Asrafil anbiya. Kalau asraf yang paling mulia, tapi kalau asraf yang paling boros. Kalau sod dia baca miring-miringnya. Sod yang paling berpaling, berubah. Maknanya sudah berubah. Satu huruf saja berubah. Nah, bagaimana kita gambarkan Al-Quran tidak seperti yang sekarang ketika diturunkan sampai dengan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Al-Quran itu tulisannya masih tidak ada giginya, tidak ada barisnya, tidak ada titiknya. 1 jam lagi. 1 jam lagi baru tanya jawab gitu. Saya nurut aja lah. Jadi ketika Al-Quran itu baru dikasih tanda baca, itu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang wafat tahun 40. Sin, tidak ada giginya, lurus saja. Bacaannya nanti sin. Dipanggillah seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat 69 Hijriah. Tolong, kata Sayyidina Ali, kasih tanda baca yang sederhana saja. Dibuatnya lah titik. Titik 1 suaranya A, titik 2 suaranya U. Kalau di bawah 1 suaranya I. Tidak lebih dari itu.
dikasih baris-barisnya, sakelnya, tanda-tanda itu nanti 100 tahun sesudah itu. Pada masanya ulama namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat 170. Pada masa itu juga hidup seorang ulama namanya Sibawayh, Imam Sibawayh ahli bahasa. Barulah Al-Quran kita temukan sekarang ini. Maka tulisannya ada ilmunya, tanda-tanda bacanya ada ilmunya, sampai dengan Al-Quran yang kita lihat sekarang ini yang begitu indah. Cetakannya macam-macam tergantung percetakannya. Ada yang dicetak karena ini mulia, dicetaknya dengan tinta emas. Ada yang di pinggirnya dikasih emas, tinta-tinta emas. Untuk apa? Memberikan kemuliaan dan penghormatan kepada Al-Quranul Karim. Ya, berapa banyak percetakan di dunia ini? Semua cetak Al-Quran. Ada besar, ada kecil, ada yang ditulisnya dengan tinta emas, ada yang biasa. Tulisannya juga beda-beda. Karena ilmu tulisan itu sendiri, ilmu khat itu sendiri dia. Ya, kita temukan setiap negara punya Al-Quran. Dan bahkan setiap provinsi, Banten punya Al-Quran. Ornamen pinggirnya, ornamennya Banten. Jawa Barat punya Al-Quran. Tulisan di dalamnya sama, tapi pinggirnya, ornamennya itu beda. Itulah kebudayaan yang ada dari setiap provinsi. Jadi itu bahagian, ya, tapi tidak boleh cetak Quran sendiri. Ada lajnahnya, ada panitianya, ada yang mengawasinya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Itulah kantor pusatnya yang ada di Taman Mini, Baitul Quran namanya, yang diresmikan dibangun oleh zamannya Pak Harto dulu, ketika Menteri Agamanya Pak Tarmizi Tahir. Ini mungkin pengantar dari saya. Pak Ustadz kita sudah beri isyarat tadi 5 menit lagi Ustadz kita tanya jawab katanya. Ahlan wa sahlan. Silakan, ada yang ditanyakan? Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, atas waktunya. Izin saya mau bertanya. Saat ini kan untuk Al-Quran sendiri sudah ada di aplikasi, ya, di HP. Itu hukumnya bagaimana kalau kita membaca Al-Quran melalui handphone? Karena ada yang bilang yang di handphone itu seperti cerminnya, ya, cerminnya Al-Quran. Jadi ada yang kalau kita membaca kalamullah ini, Al-Quran itu sunahnya harus berwudu ya. Kalau yang di handphone tidak perlu wudu katanya gitu kan. Makanya pakai HP aja baca Al-Quran. Jadi kalau menunggu apapun atau di perjalanan masih bisa baca Al-Quran melalui HP. Jadi mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Al-Quran itu kitab suci. Maka ketika kita membacanya, kita harus dalam posisi suci. Maksudnya apa? Al-Quran katakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Maksudnya berwudu. Wanita juga menyentuh Al-Quran, ya, itu harus dalam posisi bersuci, bukan sekedar berwudu, tapi dia tidak menstruasi. Nah, bagaimana kalau saya tidak pegang tapi baca? Tapi baca untuk apa? Untuk supaya hafalan saya jangan hilang. Iya kan? Nah, kalau dalam keadaan tidak suci, tidak boleh baca Quran. Lah, yang perempuan-perempuan yang hafal Quran bagaimana? Dia baca. Ulama katakan
niatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, solusinya begitu. Nah, bagaimana kita membaca Al-Quran dalam HP? Nah, apa itu namanya teknologi canggih. Tapi aplikasinya harus aplikasi yang benar. Karena aplikasi macam-macam. Sekarang aplikasi ada aplikasi qiraat. Qiraat itu ilmu sendiri. Kita baca Quran yang aplikasi qiraat. Nah, kenapa begini kok beda dari yang biasanya? Ya, itu ilmu sendiri. Maka qiraat tidak boleh dibaca di depan umum kalau tidak dijelaskan bahwa bacaannya adalah bacaan qiraat. Qiraat ini ada 7, 10, 14. Ya, kita dulu punya tradisi kalau bulan Ramadan kita dikirim oleh Mesir itu 20 orang, 30 orang qori kenamaan. Untuk apa? Mensosialisasikan bacaan Al-Quran dengan lagu dan qiraatnya itu keliling seluruh Indonesia. Kita yang jadwal dulu kemana-kemananya itu kita kirim. Nanti sampai tanggal 23, 24 kumpul semua mereka ke Jakarta, pulang semua. Karena mereka juga mau lebaran juga dengan keluarganya. Ya, tapi setelah saya tidak lagi jadi menteri, itu tradisi itu hilang. Kerjasamanya kurang baik. Padahal tiket dari Kairo ke Jakarta pulang pergi tanggungan mereka, Menteri Wakaf sana. Selama di sini saja yang kita jadikan dia sebagai tamu hotel kita yang ngurus. Berapa malam lah sih hotel sih? Berapa harganya? Nanti pulang-pulang yang namanya tanda kasih nanti kita berikan hadiah-hadiahnya. Walaupun di daerah dia kemana, ke Jogja kemana, habis dia baca Quran banyak yang ngasih batik, yang ngasih duit, yang ngasih apa. Itu urusan mereka lah di sana. Tapi kita sebagai namanya negara yang didatangi, yang bertanggung jawab kan Kementerian Agama. Ya. Jadi kita yang tugaskan ke sana kemari gitu. Mereka senang tiap habis tarawih baca Quran, haflah. Satu kota nanti berapa masjid yang besar-besar kita kirim sana sini. Ada yang kalau kotanya besar kita kirim 2 orang. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Nanti mau pulang, kalau zaman saya dulu, kumpul ke Jakarta semuanya, nah kita ajak belanja. Belanjanya di mana? Masuk Sarina ini. Toko Sarina, masuk. Dipesanin, beli apa saja, beli. Kita yang bayar. Namanya dia punya keluarga, beli macam-macam. Tasnya itu ada yang nambah 5 tas, 6 koper itu. Nah apa? Nyenangkan.